Selamat siang Pak Dwi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aulia Delia dari Fakultas Hukum kelas D, ingin mempresentasikan hasil makalah yang berjudul Konstitusi Indonesia dan Italia. Pertama kali, saya ingin membahas latar belakangnya. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebuah negara di Indonesia, yakni Presiden. Presiden memiliki peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden juga memiliki kekuasaan. Kekuasaan tersebut harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan tersebut meliputi administratif, legislatif, yudikatif, militer, dan kekuasaan diplomatik. Lalu saya akan membahas rumusan masalah dari makalah saya. Rumusan masalah tersebut dibagi menjadi dua bagian. Pertama, bagaimana ketentuan presiden dalam negara Indonesia. Kedua, bagaimana ketentuan presiden dalam negara Italia. Indonesia adalah suatu negara yang menganut sistem presidensial. Pendekatan yang menyatakan bahwa adanya hak prerogatif yang merupakan constitutional power. Jadi, Presiden bertujuan untuk mengisi ruang yang tidak diatur secara jelas dalam konstitusi. Lihat dalam perubahan pertama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat Sidang Umum MPR tahun 1959. Pada beberapa pasal yang bertujuan untuk menghindari penumpukan kekuasaan presiden hingga membuka peluang terrealisasinya konsep pembagian kekuasaan. Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini menjelaskan bahwa kekuasaan presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang karena rancangan undang-undang perlu disetujui oleh DPR berdasarkan pasal 20 ayat 2 dan 3 UUD RI tahun 1945. Walaupun rancangan undang-undang menjadi undang-undang belum disahkan oleh presiden dengan persetujuan DPR, namun presiden wajib untuk mengundangkannya berdasarkan pasal 20 ayat 5 UUD RI tahun 1945. Berikutnya saya ingin membahas ketentuan presiden dalam konstitusi negara Italia. Italia adalah suatu negara yang berbentuk republik dengan corak parlementer di Eropa Selatan. Bentuk pemerintahan Italia ialah republik. Kepala negaranya ialah presiden sama seperti Indonesia, sedangkan kepala pemerintahnya ialah seorang perdana menteri. Italia menganut sistem pemerintahan parlementer. Kepala negaranya sebagai presiden republik merupakan kesatuan bangsa dan memiliki banyak tugas yang sebelumnya diberikan kepada Raja Italia. Presiden berfungsi sebagai titik hubungan antara tiga cabang kekuasaan, yakni ia dipilih oleh anggota parlemen, ia menunjuk eksekutif, dan merupakan presiden peradilan. Presiden juga merupakan panglima tertinggi dalam angkatan bersenjata. Kesimpulannya adalah bahwa presiden di Indonesia memiliki peran ganda, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Maka, konstitusi membuat peraturan dalam Undang-Undang Dasar mengenai tugas dan fungsi presiden. Di Italia, presiden hanya berperan sebagai kepala negara, bukan seperti di Indonesia. Sekian dari presentasi makalah saya ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, nama saya Primus Andre. Saya ingin mempresentasikan makalah TN saya. Judul saya itu Proses Pembentukan Dasar Negara Terhadap Konstitusi Indonesia. Perbandingannya itu dengan negara Belanda. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Singkatan itu UUD. Yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian
wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan, serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan. Dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu. Salah satunya yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu, bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis. Kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat. Ketiga jenis kekuasaan itu adalah: yang pertama, yang membuat peraturan perundang-undangan, yaitu legislatif. Yang melaksanakan perundang-undangan, yaitu eksekutif. Kekuasaan kehakiman, yaitu yudikatif. Nah, di sini pokok masalahnya ada 4. Yang pertama, apa saja bentuk-bentuk suatu negara? Yang kedua, apa saja sistem pemerintahan dalam suatu negara? Yang ketiga, bagaimana tentang bentuk negara terhadap konstitusi yang tidak dapat diubah? Yang keempat, apa perbedaan sistem konstitusi Indonesia dengan Belanda? Nah, bentuk negara menyatakan susunan atau organisasi negara secara keseluruhan, mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur-unsurnya, yaitu daerah, bangsa, dan pemerintahnya. Namun, konstitusi merupakan sebuah hal yang telah mutlak dan tidak bisa diubah lagi. Dengan kata lain, bentuk-bentuk negara melukiskan dasar-dasar negara. Susunan dan tata tertib suatu negara berhubungan dengan organ-organ tertinggi dalam negara itu dalam kekuasaan negara. Perbandingan konstitusi Indonesia dengan konstitusi Belanda. Di Belanda, konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi 1848, dirancang oleh ahli hukum konstitusional Thorbecke Beke. Konstitusi Belanda menitik beratkan pada kekuasaan rakyat. Indonesia menerapkan konsep konstitusi sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara berdasar atas hukum. Yang kedua, Indonesia menggunakan sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR, bukan presiden. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah majelis. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Sedangkan Belanda memiliki sistem konsep konstitusional yang berbeda dengan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Calvin akan menjelaskan tentang perbandingan unamandable provision antara negara Indonesia dengan negara Meksiko. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara, biasa yang dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entisitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintah negara. Konstitusi di Indonesia menjadi tonggak yang penting bagi berjalannya demokrasi. Konstitusi tidak terlepas dari warga negara. Partisipasi dari warga negara lah yang menjadi pengawal dalam proses demokratisasi sebuah negara.
Kekuasaan di Indonesia apabila tidak dibatasi dan diawasi akan menimbulkan penyelewangan. Berdasarkan hal itulah konstitusi dibuat. Bayangkan bila para pemegang kekuasaan di Republik ini tidak diatur di dalam konstitusi. Disangsikan akan runtuh negara ini. Sedangkan sedang berjalannya konstitusi seperti dewasa ini saja masih banyak pemegang kekuasaan yang menyelewangkan kekuasaannya. Banyak penguasa yang tidak melindungi warga negaranya, malah sibuk memperkaya dirinya sendiri. Mahkamah Konstitusi yang lebih dikenal dengan MK merupakan lembaga kenegaraan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga konstitusional UUD. MK juga yang memiliki kewenangan apabila terjadinya perseteruan antar lembaga kenegaraan. Judicial review atau hak uji material yang dimiliki MK harus digunakan sebaik-baiknya. Disinilah peran masyarakat dalam pengawasan segala bentuk penegakan konstitusi di Indonesia, terutama mendukung peran MK dalam menegakkan konstitusi. MK dapat dijadikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan konstitusi di Indonesia. Rakyat merupakan ujung tombak dalam semangat konstitusi di Indonesia. Konstitusi Indonesia merupakan konstitusi demokratis dan selayaknya lah peraturan dan kebijakan berasal dari persetujuan dan aspirasi rakyat. Jangan sampai stigma konstitusi Indonesia menjadi konstitusi yang dari rakyat, oleh rakyat dan bukannya untuk rakyat, namun menjadi untuk wakil rakyat. Dan untuk konstitusi Indonesia itu sendiri sudah berganti beberapa kali dari waktu peresmian tersebut. Bagaimana dengan konstitusi Meksiko? Konstitusi Meksiko bernama resmi Konstitusi Politik Negara Meksiko Serikat, atau dalam bahasa Latin, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adalah konstitusi saat ini dari Meksiko. Ini dirancang di Santiago de Querétaro, negara bagian Querétaro, oleh sebuah konvensi konstitusional saat Revolusi Meksiko. Bentuk negara Meksiko adalah federal dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negaranya dan kepala pemerintahan adalah presiden. Meksiko terdiri dari 31 negara bagian dan 1 distrik federal. Sistem pemerintahan Meksiko adalah presidensial. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rohak pemerintahan. Pendapat saya, perbandingan sistem pemerintahan antara negara Indonesia dan Meksiko tidaklah terlalu berbeda karena kekuasaan tertinggi dipegang oleh lembaga eksekutif, yaitu presiden, dan masih ada lembaga negara lainnya seperti legislatif dan yudikatif. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Selamat pagi Pak Dwi. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 17 Maret tahun 2020, saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Peran Mahkamah Konstitusi terhadap Adat Istiadat di Republik Indonesia. Kenalkan, nama saya Michael Hansyah. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Suatu negara dapat dikatakan ideal apabila memenuhi syarat, yaitu sifat dan ciri dari konstitusionalisme. Identitas konstitusi merupakan bagian penting dari suatu konstitusi. Dalam prakteknya, untuk memahami teori identitas konstitusi, maka saya melakukan kajian terhadap konstitusi Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Unsur-unsur pembentuk identitas konstitusi Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai bentuk pemahaman terhadap cita-cita negara dan cita-cita hukum yang ingin ditorehkan oleh the founding fathers and mothers. Maksud dan tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional saat ini. Yang kedua, untuk mengetahui penguatan pelestarian nilai adat istiadat dalam jurisprudensi. Yang ketiga, mengetahui perbandingan adat istiadat konstitusi Indonesia dan Australia. Yang keempat, mengetahui klasifikasi Mahkamah Konstitusi Australia. Teori nilai adat konstitusi dibedakan menjadi dua, yaitu nilai instrumental dan nilai intrinsik.
Nilai instrumental adalah nilai yang dianggap baik karena bernilai untuk sesuatu yang lain. Nilai intrinsik adalah nilai yang dianggap baik untuk sesuatu yang lain, melainkan di dalam dan dirinya sendiri, dapat juga dikategorikan sebagai nilai yang bersifat relatif dan subjektif. Pokok masalah yang terdapat dalam makalah saya adalah bagaimana kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional saat ini, bagaimana penguatan pelestarian nilai-nilai adat dalam jurisprudensi, yang ketiga, Mahkamah Konstitusi yang ada di negara Australia, yang keempat, perbandingan adat istiadat konstitusi Indonesia dengan adat istiadat pada negara Australia. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam, terutama pada masyarakat hukum adat kebiasaan yang dilakukan anggota kelompok masyarakat adat, baik desa, wilayah perkotaan, kabupaten, maupun provinsi, dan negara, sebagai tradisi luhur nenek moyangnya secara turun-temurun yang diramu dalam suatu bingkai adat istiadat yang mengait dan mengikat. Adat istiadat yang kuat dan dipertahankan oleh anggota kelompoknya mampu menggali kebiasaan masyarakat pada masa lalu dan dapat mengangkat dan mempromosikan hal-hal yang dianggap pantas. Terkait pengadilan tinggi di Australia, sebagian besar kasus yang disidangkan oleh pengadilan tinggi adalah permohonan banding dari Supreme Court atau pengadilan-pengadilan agung di tingkat negara bagian dan teritori, pengadilan federal Australia atau pengadilan keluarga Australia. Paling tidak 2 hakim yang mempertimbangkan aplikasi untuk mendapat izin khusus naik banding sudah memiliki kasus tersebut sebagai kasus yang cukup penting sehingga layak dipertimbangkan oleh pengadilan ini. Beberapa kasus sebenarnya dimulai di pengadilan tinggi. Kasus-kasus ini kebanyakan adalah kasus yang termasuk penafsiran Undang-Undang Dasar Australia atau persengketaan antara negara bagian atau antara persemakmuran dan satu atau lebih negara bagian dari perkara yang mempertanyakan konstitusi, mungkin melibatkan intervensi oleh sebagian atau semua jaksa agung untuk persemakmuran negara bagian dan teritori. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.